Kalau dari penerawangan mata batin saya, jadi antara Azriel dan Sarah ini memang ada kecocokan. Karena di satu sisi Sarah ini bisa mengayomi Azriel, karena memang dari awalnya juga Azriel sendiri merasa nyaman di dekat Sarah ini. Awalnya emang pengen nikah sendiri, pengen sebenernya ya pokoknya umur matang, nggak expect dia bakal secepat ini buat Kedepannya mungkin akan berlanjut, tapi akan ada sedikit kerikil. Ini berhubungan dengan emosi, kemudian berhubungan juga dengan kecemburuan. Perasaan bahagia dan suasana hati yang berbunga-bunga kini tengah dirasakan oleh pasangan muda Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Bagaimana tidak, pada tanggal 24 Juni 2024 kemarin, Azriel telah resmi melamar Sarah dalam sebuah acara tertutup yang dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Dalam potongan video yang dibagikan oleh keluarga, terlihat jelas momen spesial di mana Azriel berlutut di hadapan Sarah sembari menunjukkan cincin tanda keseriusannya. Melihat gestur penuh cinta itu, Sarah pun tak kuasa membendung rasa bahagia yang berkobar di dalam dadanya. Apalagi janji suci itu dituturkan oleh Azriel tepat pada pesta perayaan ulang tahun Sarah. Sontak saja, kabar lamaran mereka mendadak jadi topik hangat pembicaraan masyarakat, terkhususnya para penggemar Sarah dan Azriel. Lantas seperti apa terawangan mata batin Master Blackjet terhadap masa depan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel? Serta benarkah pula sebuah kerikil cobaan akan menjumpai pasangan muda ini menjelang hari H pernikahan mereka? Sarah mau jawab. Sarah jawab nggak? Kalau dari penerawangan mata batin saya, jadi antara Azriel dan Sarah ini memang ada kecocokan. Karena di satu sisi Sarah ini bisa mengayomi Azriel, karena memang dari awalnya juga Azriel sendiri merasa nyaman di dekat Sarah ini. Jadi kedepannya mungkin akan berlanjut, tapi akan ada sedikit kerikil di sini kalau saya lihat. Jadi Mas Azriel ini harus benar-benar mampu melewati kerikil itu, karena ini berhubungan dengan emosi, kemudian berhubungan juga dengan kecemburuan yang nantinya akan, kalau tidak bisa diselesaikan, akan berdampak ke depannya dan mengganggu rencana untuk menikah. Yang penting teman-teman doain kita berdua sih. Kalau untuk setelah berumah tangga, keributan itu pasti akan ada, karena bagaimanapun di situ akan ada penyatuan antara dua orang yang berbeda. Jadi memang harusnya mereka berdua sama-sama belajar nantinya untuk saling mengerti, saling mengayomi. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengayomi, tapi saling berinteraksi, kemudian saling menutupi kekurangan masing-masing, dan juga yang paling penting adalah mampu untuk menerima kekurangan masing-masing. Jadi kalau saya lihat yang banyak mengalah ini sebenarnya Mbak Sarahnya, karena Mbak Sarah ini sifatnya keibuan, yang mana itu memang yang diharapkan oleh Mas Azriel. Jadi yang banyak mengalah ini Mbak Sarah. Jadi untuk
pesan kepada Mas Azriel dan Mbak Sarah, harus bisa mengatur emosi satu sama lain, kemudian harus bisa mengalah terhadap pasangan, kemudian harus bisa mendengarkan apa kata orang tua. Bagaimanapun orang tua lebih berpengalaman daripada diri mereka sendiri. Jadi harus mendengarkanlah istilahnya, untuk mendengarkan nasihat dari orang tuanya, kemudian harus banyak mengalah juga satu sama lain. Jadi jangan terlalu emosional nantinya, seperti itu. Tak dapat dipungkiri memang, melanjutkan kisah cinta ke tahap yang lebih serius bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Terlebih lagi, selain menjadi perhatian masyarakat tanah air, baik Azriel maupun Sarah kini sedang merintis karir masing-masing di dunia bisnis. Seperti diketahui, Azriel Hermansyah belakangan mulai terjun ke dalam bisnis keluarga bersama Anang dan Ashanti. Dan di sisi lain, Sarah pun melakukan hal yang serupa. Bertolak dari hal itulah, Paranormal Master Blackjet coba menerawang masa depan karir mereka berdua bila resmi menjadi sepasang suami istri. Lantas, benarkah usai resmi menikah nanti, hari-hari bergelimang harta akan menanti Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel? Dan mungkinkah pula kesuksesan bisnis tersebut akan memiliki dampak signifikan pada masa depan mereka sebagai public figure? Kalau karir mereka, kalau dari penerawangan mata batin saya pribadi, itu akan ke-trigger atau naik, karena nantinya akan saling membooster energi mereka. Jadi tidak akan ada masalah yang begitu berarti, tapi hati-hati nantinya akan ada ujian ke depan, yang mana nanti Mas Azriel harus menghadapi ujian tersebut dan harus mengambil keputusan yang penting, karena nantinya akan berdampak dari sisi keartisannya sendiri. Kalau saya lihat rezeki mereka itu berdua bagus, karena masing-masing mempunyai gold aura. Gold aura itu memang untuk kerejekian. Jadi di samping saat ini juga sudah berjalan usaha dan juga bisnis daripada Mas Azriel, kemudian nanti akan disupport oleh Mbak Sarah ke depannya. Jadi mereka ini bagus untuk kerejekiannya karena saling menutupi nantinya dan saling support. Jadi nanti akan ada suatu proses pembelajaran. Kalau saya lihat nanti akan ada ujian yang datang ke Mas Azriel di sini. Jadi ujian ini akan berdampak lumayan berat untuk mereka berdua, tapi karena ujian ini sifatnya adalah, kalau saya lihat itu adalah dia akan terkena masalah penipuan. Nanti dia akan di dalam menjalankan bisnisnya itu akan ada orang yang akan menipu dia, yang nantinya itu akan berdampak bagaimana mereka bisa saling bekerja sama untuk menghadapi masalah tersebut ke depannya. Jadi pesan saya untuk Mas Azriel, coba didengarkan juga nantinya Mbak Sarahnya nanti ketika mereka berkomunikasi berdua. Tidak hanya soal masa depan sisi finansial, faktor keluarga pun tak kalah penting dalam mempersiapkan pernikahan. Bagaimana tidak? Tali suci pernikahan tidak hanya mengikat dua insan yang saling mencintai, tetapi juga kedua keluarga besar mereka. Karena pastinya setiap keluarga akan memiliki kultur dan perilaku yang berbeda-beda. Begitupun bagi pasangan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Lantas, seperti apa pandangan kedua orang tua kandung Azriel Hermansyah terhadap keputusannya melamar sang kekasih? Serta benarkah pula Master Jet Black menerawang ada salah satu pihak keluarga yang nantinya harus mengalah, mengingat perbedaan kultur di antara mereka berdua? Kalau saya lihat, bagaimanapun dua keluarga ini mempunyai kultur yang berbeda satu sama lain. Jadi memang harus ada yang mengalah salah satu keluarganya. Kalau saya lihat dari sisi Mas Anang sendiri sebenarnya fleksibel. Jadi mereka mampu untuk mengikuti ritme atau tata cara daripada keluarga yang nantinya akan jadi mantunya.
Tapi kalau saya lihat lagi ke dalam lebih ke dalam, itu akan lebih ke keluarganya Sarah nantinya yang harus bisa lebih menerima lagi kultur daripada keluarga Mas Anang. Jadi ketika itu bisa sinkron semua, maka semua akan bisa dilewati dan saling menerima nanti. Ya doain, aku juga doain. Ya mudah-mudahan cita-citanya tercapai semua. Orang dipaksa kawin gimana? Tahun depan atau tahun depan? Sarah itu orangnya baik. Dan yang lebih menyenangkan adalah Sarah orang Bali. Kita keluarga suka di Bali. Jadi relate-nya bagus. Dan keluarga Sarah luar biasa. Pacarnya Azriel itu manis ya. Raul juga menangkap Azriel happy, terus Menzel juga seneng gitu. Memang anaknya pendiam gitu. Saya seneng, saya cuma tanya aja. Memang sekolahnya udah mau di Jakarta. Oh ya udah Jiel hati-hati, tetap jaga kerukunan semuanya gitu. Terlepas dari rencana pernikahan mereka, pasangan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel sendiri sejatinya telah mencuri perhatian masyarakat sejak lama. Bagaimana tidak, kisah pertemuan mereka saja diawali dengan momen unik. Tepatnya ketika Azriel tertahan di Pulau Dewata, Bali pada momen pandemi COVID-19. Di mana kala itu, Azriel tanpa sengaja singgah di resort milik keluarga Sarah. Setelah itu, mereka pun menjalani hubungan cinta hingga sampai saat ini. Namun di balik keindahan-keindahan itu, Sarah dan Azriel sendiri sempat pula dirundung pemberitaan kurang baik. Pasalnya, pada tahun 2022 kemarin, mereka sempat dikabarkan putus lantaran saling mengunfollow akun sosial media masing-masing. Tetapi nyatanya, isu itu terbantahkan dengan perjalanan kisah asmara yang berdiri kuat sampai sekarang. Kan pacaran udah 4 tahun. Nggak mau mama pulang. Yang udah aku luangkan 4 tahun buat dia. Jadi ya kedepannya juga keluarga di Solo udah deket banget sih. Udah sempat nyamperin ke Jerman juga, udah keluarga di Jerman. Lama-lama ya. Karena awalnya emang pengen nikah sendiri, pengen sebenarnya ya pokoknya umur matang, dan gak expect dia bakal secepat ini buat melamar. Cuma sebagai cewek ya namanya dilamar pasti seneng kan. Jodoh kan. Ya, kemarin sih nggak nyangka soalnya kan dia yang ulang tahun ya, kan Sarah yang surprisein dia malah kasih surprise balik. Terus nggak nyangka juga ternyata mama juga datang, itu juga surprise kan. Jadi kita berdua nggak tahu mamanya Sarah bakal ada di situ. Pasti aku udah janji sama keluarga juga di Bali bakal menjagain dia di sini. Nah, Sarah memang udah lama nggak ada. Nggak tahu deh sama Jiel mungkin lagi ada. Lagian namanya pasangan muda ya, nanti kadang ada gimana dikit gitu ya, namanya anak muda ya. Kan kita juga nggak bisa terlalu ngatur, yang penting kita pokoknya bilang sama Jiel sama Sarah yang baik-baik aja gitu. Pasti jadi orang tua kayak gitu. Nyariin, kan dia masih di Bali, belum balik ya, mudah-mudahan secepatnya balik karena kan dia memang lagi ada acara nyepi, terus ada acara di keluarganya kan gitu. Salah, tanyanya sama Jiel, kamu nanya sama aku mana paham. Aduh. Yang pacaran kan Jiel Mas Sarah. Yang pacaran Jiel. Kalau kamu nanya tentang Mas Anang apa aja aku jawab. Kita jawab. Tapi kalau nanyanya Jiel Mas Sarah yang tahu ya mereka berdua. Intinya kita berdua mendoakan baik-baik. Ya, mendoakan baik-baik aja. Kan karena kenal Sarah juga baik-baik, keluarganya juga baik. Dan harusnya mereka nggak ada masalah sih. Memang kayak orang nggak ada apa-apa, cuma ya mungkin ada sedikit-sedikit. Ya biasalah anak muda. Iyalah, udahlah ya. Dengan memantapkan hati untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, seolah menunjukkan bahwa sosok Azriel kini sudah beranjak dewasa, di mana ia yang tadinya dikenal dengan citra seorang pemalu, kini lantang menyatakan niat mulianya sembari berlutut dan mempersembahkan cincin kepada sang kekasih. Selain itu, dengan melamar Sarah, Azriel pun mampu mengalahkan trauma masa kecilnya yang sempat takut untuk menikah. Karena seperti diketahui, Azriel pernah mengaku dirinya trauma menikah
lantaran menyaksikan kegagalan rumah tangga yang dibina kedua orang tuanya. Lantas seperti apa doa Anang Hermansyah untuk sang buah hati? Serta bagaimanakah pula sosok Azriel saat ini? Kalau untuk sosok Azriel sendiri, kalau saya lihat dari penerawangan batin, itu memang agak sedikit manja, kemudian memang harus diayomi, kemudian tapi dia Azriel ini juga mempunyai sikap yang tegas. Nah, ini yang harus dilihat dan juga dipelajari oleh Mbak Sarah yang nantinya mampu untuk menutupi kekurangan daripada Mas Azriel ini. Azriel udah semakin dewasa, kelihatan dia semakin kan kerjanya sekarang giat, kelihatan aktif di sosial medianya, kelihatan bisnisnya udah mulai berjalan. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan aja. Kalau belum tercapai, banyak yang belum tercapai, tapi kan yang penting sehat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang dia ingin capai tercapai. Jiel itu udah kelihatan jiwa bisnisnya. Jadi setiap kali kita meeting tuh dia udah ngikut. Dan dia kan S1-nya insya Allah nih bisnis kan. Cuma dia tuh bilang, Bunda, aku S2-nya pengen politik deh. Berbeda banget kan dari itu. Aku bilang, kita serah kamu aja yang kamu suka. Karena dia walaupun kuliahnya bisnis, senangnya tuh ngeliat podcast atau berita-berita yang politik gitu. Tapi ya jiwa bisnisnya udah kelihatan. Karena kan dia insya Allah S2-nya pengen ngambil di luar kan gitu. Dia bilang, Bunda, aku pengen deh nanti aku sekolah di luar. Tapi ya itu nggak mau jauh-jauh karena kan kitanya kangen nanti gitu. Tapi dianya juga gitu kayak, aduh Bunda, aku kalau jauh nanti pulangnya susah ya gitu. Sebenarnya kalau bisnis sendiri dia belum dia lebih kayak, enggak Bunda sama Pipi kan udah capek banget nih kayaknya. Aku kayaknya mendingan meneruskan usaha keluarga gitu. Jadi dia lebih ke bagaimana dia bisa membesarkan usahanya keluarganya sih. Belum tahu nih, kita masih ngeliat karena kan tadinya dia mau agak jauhan gitu kan. Cuma pokoknya aku bilang, Jiel, Bunda sama Pipi kerja keras untuk supaya kamu menuntut ilmu setinggi-tingginya, mau kemana ayo dijabanin. Tapi dia kayak, aduh Bunda kalau terlalu jauh nanti pulangnya kalau ada ulang tahun. Mungkin kebiasaan jelekku yang mungkin biasa kumpul gitu ya, acara harus kumpul, apa harus kumpul. Tapi anak-anak jadi punya suatu aturan sendiri di dalam diri dia yang kayak, nanti kalau ulang tahun adik nggak ada, ulang tahun Bunda nggak ada, tapi nggak ada, jadi gitu. Jadi dia kayak, Bunda ke Singapura aja kalau itu cuma 1,5 jam ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya mau dimanapun cari yang memang dia nyaman gitu kan. Mau jauh-jauh juga sebenarnya sekolah di mana aja sama aja. Di Indonesia juga udah bagus-bagus. Kadang-kadang, Bunda kenapa sih anaknya nggak sekolah di luar? Mau sekolah di mana aja sebenarnya itu tergantung balik lagi ke ke diri kita masing-masing. Sebenarnya aku juga nggak sekolah di luar, alhamdulillah ya bisa-bisa aja gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.